Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Wahyuni. Saya dari kelas 5C PAI. Di sini saya akan membacakan kembali yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5, yaitu tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran yaitu pembelajaran suatu proses yang sistematis untuk merancang, mengimplementasikan, dan menganalisis suatu evaluasi yang digunakan dalam rangka mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Prosedur ini penting agar evaluasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang valid, reliable, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah dalam prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi, di mana langkah pertama dalam pengembangan evaluasi adalah menentukan tujuan evaluasi. Tujuan ini harus jelas dan spesifik sesuai dengan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan evaluasi dapat berfokus pada berbagai aspek seperti penguasaan materi, keterampilan, sikap atau kemampuan berpikir kritis siswa. Menentukan tujuan ini penting agar evaluasi yang dibuat relevan dengan materi yang diajarkan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menganalisis kurikulum dan materi pembelajaran. Setelah tujuan evaluasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah menganalisis kurikulum dan materi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi yang dikembangkan dapat mengukur pencapaian kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum. Evaluasi harus mencakup semua aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, pengembangan evaluasi perlu mempertimbangkan ruang lingkup materi yang diajarkan. Yang ketiga, menentukan bentuk evaluasi. Berdasarkan tujuan dan materi pembelajaran yang dianalisis, langkah selanjutnya adalah memilih bentuk evaluasi yang sesuai. Evaluasi pembelajaran dapat berupa tes tertulis, objektif atau esai, penilaian proyek, penilaian kinerja, observasi, atau portofolio. Pemilihan bentuk evaluasi harus disesuaikan dengan karakteristik tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan siswa yang akan dinilai. Misalnya, jika tujuan evaluasi adalah untuk menilai keterampilan praktis, maka evaluasi berbentuk penilaian kinerja atau proyek akan lebih tepat. Dan yang keempat, menyusun instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai pencapaian siswa. Instrumen harus disusun dengan hati-hati agar dapat mengukur kompetensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun instrumen evaluasi yaitu kejelasan soal atau tugas. Pastikan instrumen evaluasi jelas dan mudah dipahami siswa. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Soal dan tugas harus sesuai dengan kompetensi yang ingin diukur. Variasi soal. Gunakan variasi tipe soal, pilihan ganda, isian, esai,
agar dapat mengukur berbagai aspek kemampuan siswa. Tingkat kesulitan. Sesuaikan tingkat kesulitan soal dengan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. Yang kelima, menentukan teknik penilaian. Teknik penilaian adalah cara atau metode yang digunakan untuk menilai hasil evaluasi yang dilakukan. Yang keenam, menguji validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi. Validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kompetensi siswa yang ingin diukur. Yang ketujuh, melaksanakan evaluasi. Setelah instrumen evaluasi disiapkan, langkah berikutnya adalah melaksanakan evaluasi di dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini, evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk tes, penilaian kinerja, atau observasi sesuai dengan bentuk evaluasi yang telah dipilih. Penting untuk memastikan bahwa kondisi pelaksanaan evaluasi mendukung agar hasil yang diperoleh akurat dan sesuai dengan tujuan. Yang kedelapan, menganalisis hasil evaluasi. Setelah evaluasi dilakukan, langkah berikutnya adalah menganalisis hasil evaluasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik siswa telah mencapai tujuan pembelajaran.